Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi di doa pagi ya pagi ini. Biar kita benar-benar datang mendekat pada Tuhan, mencari wajahnya. Dan biar kita menemukan kekuatan di dalam hadiratnya. Mari kita siapkan hati kita yuk. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bawa hati kami mendekat kepadamu Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sekali lagi katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari letakkan kedua tangan di hati kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam
dipenuhi dengan kerinduan untuk berjumpa denganmu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu, bertemu muka dengan muka, memandang wajah-Mu Yesus. Ini kerinduan terbesar kami. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Tuhan lebih dari segalanya. Hatiku menyembah-Mu. Shini na 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 na. Hina na na shini na 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 ya na na base. Pagi ini Tuhan, biar kasih yang mula-mula itu diberikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Bahwa kami mengalami kembali kasih mula-mula dengan Engkau. Biar ketika kami mau datang menghampiri-Mu Tuhan, hati kami berdebar-debar merindukan-Mu Tuhan. Amin. Bawa hati kami kembali kepadamu. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Katakan Yesusku, Yesusku. Mari angkat tangan kita. Hatiku haus padamu. Mari pandang Yesus. Yesus, Kau memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku, Yesusku. Katakan hatiku, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Mari saya ajak kita angkat kedua tangan. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu
Yesusku, dengan lembut katakan hatiku, hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku. Amin. Hati kami mendekat, hati yang jauh Lebih mendekat kepada Tuhan. lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesus, Yesusku. Sekali lagi katakan, hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Katakan lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, mari sembah Dia, angkat suara kita, pujilah namanya yang kudus, sembahlah Dia Raja segala raja. Yesus, Kau yang termanis buat jiwa kami, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kasih akan Engkau. Hati kami dipenuhi cinta akan rumah-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami bersyukur Tuhan. Orang namanya Shenananananananamo, Hinananamo Shikina, Hinananamayananama Sande. Kami menyembah-Mu dari dekat. Shididididididi kanananamayananama Sande. Kinanonononono kononono moyonono 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 moya shenenano. Hadirat-Mu sungguh indah. Shid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 i. Hadirat-Mu sungguh manis di tengah kami. Tuhan bergerak di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tuhan bekerja di tempat di mana kita berada. Thank you, Jesus. You are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You.
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, you are here, moving in our midst. I worship you. Engkau bergerak di tengah-tengah kami pagi ini. I worship you. You are here, working in this place. Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. I worship you. Once again, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Oh, you are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Sing. There is who you are. 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 Once again, there is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Sing waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Percayalah pagi ini, Tuhan bergerak, Tuhan bekerja di tengah-tengah Anda dan saya. Amin. Terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Bukan hanya mujizat, tapi Tuhan ingatkan pagi ini lebih dari mujizat. Dia sanggup menyediakan dalam hidup Anda dan saya. Terimalah perkenanan Tuhan. Seumur hidupmu, engkau akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Terus bergerak di tengah kami. Terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Sampai nama-Mu dipermuliakan Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Tuhan, biar Engkau membuka jalan bagi orang yang kehilangan jalan. Biar pagi ini ya Tuhan, This place, Engkau membuat banyak mujizat bagi setiap orang yang membutuhkan mujizat-Mu ya Bapa. Dan pagi ini, biarkan orang dalam kegelapan menemukan terang-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan ada kekuatan. amin. Kau memperbarui hati kami ya Tuhan. Hati yang lemah Kau kuatkan. Hati yang jauh Kau buat mendekat. Amin. Semangat yang sedang patah Kau bangkitkan kembali pagi ini. Iman yang kandas pagi ini Kau pulihkan ya Tuhan. Buat kami kembali percaya kepadamu. Amin. Buat iman kami bangkit sehingga bisa mengalami begitu banyak mujizat di musim ini. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, suara-Mu. Pakai ya Tuhan waktu-waktu singkat ini untuk membawa sebuah perubahan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kami merasakan kepengen terus nyembah ya, tapi pagi ini saya merasakan bahwa ada banyak orang itu butuh mendengarkan suara Tuhan. Nah pagi ini saya diingatkan hari-hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang itu sangat menentukan kehidupan kita. Ada banyak orang mengalami begitu banyak hal, kejatuhan. Bahkan ketika lewati tantangan, kita gak punya kekuatan. Karena kita gak punya disiplin doa dalam kehidupan kita. Nah, kita dengarkan firman Tuhan di dalam Markus 14. Saya baca di ayat 37-38. Ya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur dan berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus acap kali sering memperingati murid-muridnya. Dan pada waktu dia mengajak muridnya masuk ke Taman Getsemani, karena dia akan menghadapi salib, itu kunci kemenangan untuk dia bisa kuat menghadapi salib. Dan ketika hari itu malah dia mendapati ketika orang yang diajak itu sedang tertidur. Nah, hari ini berbicara kepada kita semua. Seringkali kata berjaga-jaga itu kita masih sadar bahwa kita ini manusia punya keterbatasan. Kita lemah. Yesus anak Allah, selama dia di muka bumi, dia adalah pribadi yang sangat-sangat kuat mencari Bapa. Dia adalah praying man, seorang pria yang berdoa. Pagi-pagi benar dia keluar mencari tempat sunyi untuk berdoa. Bukan tentang pagi-paginya, bukan tentang tempat sunyinya, tapi disiplin bagaimana dia menjaga waktu-waktu untuk dia datang kepada Bapa. Karena dia tahu sebagai manusia, dia juga punya keterbatasan. Dia mesti menghadapi begitu banyak tantangan.
Nah, dia ingatkan kepada Petrus pada hari itu. Petrus, kenapa kamu tertidur? Kamu gak kuatkah berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Nah, saya mau sampaikan kepada kita di musim ini. Saya melihat ada banyak orang yang gak punya disiplin doa di masa lalu. Hari ini ketika mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Saya tahu kita semua sama mengalaminya, tapi ada orang lebih kuat karena memang punya stamina, punya persiapan. Sebelum ini menyiapkan diri, kita orang-orang yang mungkin bergaul dengan Tuhan. Ada jam-jam doa yang kita sudah setiap hari lakukan. Tapi ada orang gak punya disiplin doa, gak punya doa yang berjaga-jaga. Dan ketika ada hal yang terjadi, maka orang itu mengalami begitu banyak hal kehilangan, bahkan kehilangan iman, kehilangan pengharapan, dan banyak hal yang membuat mereka mengalami yang namanya kehilangan begitu banyak hal yang sebenarnya itu Tuhan bisa berikan kemenangan pada hidup mereka. Ya, nah saya mau katakan, Tuhan ngomong gini, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang tapi daging lemah. Kita hidup di dalam manusia, daging kita itu lemah. Dan seringkali kejatuhan kita adalah area di mana daging kita itu benar-benar menguasai kita. Dan kita gak pernah memberi makan yang di dalam manusia roh kita. Dan yang memimpin adalah kedagingan kita. Nah, tapi saya mau hari ini mau katakan bahwa ketika orang itu punya sebuah stamina doa, sebuah kualitas disiplin doa yang tiap hari dibangun, maka dia punya kekuatan menghadapi yang namanya pencobaan. Nah, pencobaan itu saya tahu ada orang berkata pencobaan itu gak datang dari Tuhan. Tapi saya mau sharingkan ada 2 cerita dalam Alkitab. Yang pertama kita buka yuk. Itu ada di dalam Markus 4, angin ribut diredakan. Pencobaan itu seperti badai hidup ya, badai kehidupan. Markus 4 ayat 35-41. Pada hari itu waktu Harimah sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya pun membangun dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin dan berkata pada danau, diamlah, tenanglah. Lalu angin ini reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata pada seorang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini satu cerita di dalam firman Tuhan yang benar-benar ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke sebuah tempat dan di tengah-tengah itu ada badai taufan datang. Nah, yang cerita pertama ini saya mau katakan, kadang-kadang badai taufan dalam kehidupan kita itu bisa perbuatan si jahat, iblis, kuasa kegelapan ya. Di sini saya tahu bahwa Yesus ada di sana mengizinkan, tapi tiba-tiba dan sekonyong-konyong tiba-tiba badai itu datang menerpa. Dan murid-muridnya ketakutan dan Yesus dalam keadaan kondisi tidur. Tapi kita melihat bagaimana Yesus bisa menghadapi badai. Dan sekali dia berkata badai tenanglah, ya adik, maka badai menjadi reda. Nah, ada satu cerita lagi. Ini badai yang terjadi, yang itu bisa pekerjaan dari kuasa kegelapan. Nah, dalam kehidupan kita, saya tahu kita seringkali mengalami pencobaan. Kalau pencobaan itu memang diizinkan dan Tuhan izinkan, tapi pekerjaan kuasa kegelapan, saya yakin kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kalau kita adalah orang-orang yang artinya punya stamina doa, kita punya manusia roh yang kuat, rohani yang kuat, maka kita bisa menghadapi badai. Nah, cerita pertama ini, Yesus sebenarnya ingin memberi pelajaran kepada murid-muridnya, karena berkali-kali di Matius 17, satu ketika ada seorang bapak membawa anaknya yang sedang sangat menderita sakit ayan. Ketika anaknya itu dirasuk setan, maka sepertinya dia dibawa kepada roh maut
mau masuk ke air dan api. Dan sangat menderita. Bapak ini berkata, Yesus tolonglah anakku sangat menderita. Aku sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi murid-murid gak bisa. Dan Yesus berkata, kamu angkatan yang sesat, berapa lama lagi aku tinggal di dalam engkau. Dan sekali dia hardik setan di dalam anak ini, keluar dan anak ini disembuhkan. Lalu murid-muridnya bertanya, Yesus kenapa kami gak bisa lakukan? Dan Yesus berkata, jenis ini hanya bisa, kenapa kamu gak percaya? Mana imanmu? Jenis ini hanya bisa dilakukan kecuali engkau berdoa dan berpuasa. Nah, saya mau katakan Yesus ini ingin memberikan pelajaran sebenarnya bahwa di dalam kita ada otoritas. Ketika kita punya stamina doa, kita punya disiplin doa, maka kita sanggup menghadapi pencobaan. Yesus bisa menghadapi. Dan dia tidur kadang-kadang itu. Sebenarnya seperti berkata dia bangunkan. Saya tahu doa itu membangunkan Tuhan lah ya kadang-kadang. Tapi sebenarnya dalam diri kita, Tuhan berkata, aku sudah berikan kunci kepada gereja. Engkau punya otoritas. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan terlepas di surga. Tapi banyak orang percaya yang tidak punya otoritas. Mereka menjadi korban. Dan mengalami begitu banyak hal yang itu kejatuhan dan kekalahan. Ya, saya nggak katakan bahwa, tapi memang kita hidup dalam dunia ini ada roh jahat, ada perbuatan si jahat yang seringkali itu benar-benar ingin mencuri, membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan. Dan dia ingin benar-benar kita dibuat jauh dari hubungan kita dengan Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Nah, Tuhan itu ingin memberikan kita alat-alat rohani sebenarnya. Yaitu doa, puasa. Kadang-kadang kalau doa udah gak bisa, kita harus memakai satu lagi kekuatan, yaitu puasa. Dan kami belajar di hari-hari di mana sebelum ini kami mempersiapkan diri di bulan Januari. Entah kenapa Tuhan tuh ingin kami menyiapkan diri, lebih banyak ambil doa dan puasa. Dan benar ada beberapa tim doa kami yang justru di masa-masa di mana pencobaan yang begitu hebat di musim ini, mereka mengalami banyak miracle. Banyak terobosan terjadi. Ya, jadi saya yakin bahwa kenapa Yesus mengingatkan Petrus, hai Simon, kenapa kamu tidur? Ini bukan waktunya tidur, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa, sadar bahwa ada, kita hidup punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Yesus yang anak Allah aja, mestinya kita merasa dia gak perlu berdoa. Tapi saya merasakan bahwa Yesus berdoa paling banyak, dia praying man. Kalau Anda baca di satu cerita di Markus, kita buka yuk. Di pagi-pagi benar Yesus keluar untuk berdoa. Dan dikatakan sebelumnya Yesus itu melakukan begitu banyak, setelah melayani begitu banyak orang. Markus 1:35. Pagi-pagi benar waktu hari itu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini pagi-pagi benar. Tapi sebelumnya kalau Anda baca di ayat 32-nya, Yesus itu baru mengadakan KKR. Dia mendoakan begitu banyak orang dan begitu banyak orang disembuhkan. Nah, banyak orang setelah mengalami kemenangan, kita bisa santai gak lagi berdoa. Tapi Yesus bukan demikian. Sebelum dia melayani dan sesudah melayani, dia mencari Tuhan, dia mencari Bapa. Dia butuh kekuatan, dia butuh kuasa dari Bapa. Dan siapa kita manusia yang seringkali kita gak berani membayar harganya untuk berjaga dia dalam doa. Dan ada begitu banyak kehilangan, kejatuhan terjadi ketika orang percaya itu gak punya stamina doa berjaga 1 jam. Ya, saya tahu ada perbuatan si jahat, tapi saya yakin kalau kita punya kuasa, karena kita diberi stamina doa, kita berdoa, dalam waktu kita berdoa, kita terima otoritas kerajaan surga. Semakin kita banyak datang mencari Tuhan, maka semakin otoritas diberikan kepada kita. Ada kuasa yang menyertai kita, dan kita sanggup menghadapi si pencoba itu yang seringkali datang dan mungkin itu seringkali ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, cerita kedua, di cerita di Yunus, kita buka yuk, Yunus 1 ayat 4 dan 6. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ada pencobaan yang memang badai yang datang dari Tuhan. Karena ini
ini dibuat oleh Tuhan supaya membawa orang percaya kembali kepada rencana Tuhan. Ini Yunus membelok. Ini orang yang diberikan perintah untuk dia menyelamatkan satu kota, tapi dia nggak mau. Dia disuruh ke Nineveh, dia pergi ke Tarsis. Kita baca ayat 4. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu ia tertidur dengan nyenyak. Orang ini bisa tidur nyenyak, padahal dia yang membuat kapal ini hampir tenggelam gitu ya. Ayat ke-6, datanglah nakoda mendapatkan sampai berkata, bagaimana mungkin engkau tidur nyenyak? Bangunlah, bersulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu mengingat kita sehingga kita tidak binasa. Yunus keluar nah saya mau katakan cerita ini Anda baca seterusnya. Setelah itu mereka berkata, siapa yang hari ini di dalam kapal ini yang mungkin bersalah, dan kita buang undi. Lalu ketika Yunus yang dapat, dan Yunus berkata, iya aku yang bagaimana badai bisa reda? Aku buang aja ke laut. Dan begitu Yunus dibuang, maka benar-benar kapal itu reda dan badai gak menyerang lagi kapal ini. Cerita kedua ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Tuhan ingatkan saya bahwa ada badai yang memang Tuhan turunkan. Ya, ada pencobaan yang memang Tuhan turunkan, badai kehidupan. Pencobaan yang Tuhan memang turunkan kepada Yunus, karena Yunus ini berbelok arah. Ada banyak kejatuhan, ketidaktaatan orang-orang percaya yang membuat mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan, dan mereka tidak pernah mau sadar itu. Kata berjaga-jaga, sadar bahwa selain kita punya musuh yang pertama, yang kedua bahwa kita punya kelemahan yang seringkali kita nggak punya ketaatan untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Dan bukan cuma karena ini cerita Yunus yang saya angkat, dia membelok ketika Tuhan perintahkan dia pergi Nineveh. Tapi dalam hidup kita ada begitu banyak kita yang benar-benar mengikuti apa yang jadi keinginan daging kita. Karena ada banyak hal-hal yang mungkin itu bertentangan dengan perintah Tuhan, kita tetap lakukan. Ya, saya merasa pagi ini saya tergerak menyampaikan ini. Saya merasa ada banyak orang bisa yang pertama, tapi ada orang yang punya kekuatan menghandle karena punya disiplin doa. Tapi ada juga orang yang ketika menghadapi badai yang memang kita punya musuh, yaitu iblis. Itu seringkali kita mengalami gak punya kekuatan untuk bisa menghadapi. Padahal Tuhan itu berkata, aku berikan kamu otoritas, senjata. Murid-muridnya seringkali dia peringatin. Dan Tuhan menegur murid-muridnya, mana imanmu, mana percayamu. Aku sudah berikan kamu kuasa. Dan kamu harus tambahkan doa dan puasa bahkan. Di Matius 17 itu. Tapi yang kedua ini banyak orang yang keluar dari rencana Tuhan. Menghadapi, Tuhan turunkan badai kepada Yunus. Dan Anda tahu satu Yunus, itu satu kapal loh kena. Saya cuma mau ingatkan kepada kita, jangan sampai karena satu orang kita, satu keluarga kita, kata kapal, perahu itu mungkin satu keluarga kita bisa mengalami yang namanya badai. Pagi ini cepat sadar yuk bertobat. Saya yakin Tuhan membuka pintu pertobatan bagi Yunus. Kok bisa loh kalau Anda tahu dibuang ke laut itu sudah pasti game over, pasti sudah dead lah, mati. Tapi memang Tuhan punya rencana kepada Yunus, dan atas penentuan Tuhan dikatakan ada ikan paus, dia bisa masuk ke dalam perut ikan. Tapi ya saya tahu bahwa itu gak nyaman juga. Saya tahu ketidaktaatan selalu membuat banyak hal dalam hidup kita. Itu mengalami begitu banyak hal yang membuat kita tersiksa. Kembali kepada Tuhan ya. Saya tahu ada orang-orang yang sempat WA saya dan berkata, apa yang saya sampaikan di hari Kamis kemarin itu menegur dia, dan itu dia bilang, aku keluar dari jam-jam doa saya, dan ketika saya lihat saya sedang membangun tembok. Sudah Anda tahu gak, membangun doa itu seperti membangun tembok. Tembok itu bicara ada sebuah perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang itu sadar ketika saya bilang, minta ini apa artinya ya? Kok saya ketika saya waktu ikut acara itu tiba saya lihat saya sedang membangun tembok. Ya saya bilang tembok runtuh, tembokmu runtuh. Perlindungan Tuhan itu gak ada dalam hidup karena kamu gak punya waktu membangun doa. Ketika kita membangun doa, kita sedang membangun tembok.
Dan tembok itu perlindungan bagi kita. Pencuri selalu datang pada waktu kita lengah, tertidur. Jadi kata tertidur itu bukan cuma kita tidur secara rohani, tapi kita tidur itu kita terlena. Ada begitu banyak orang sibuk banget dengan berbagai hal. Bahkan masa-masa hari-hari ini seperti masa PSBB, kita mungkin banyak di rumah. Ada banyak orang juga tidak membangun stamina doa. Kita mungkin banyak bingung dengan banyak hal. Malah kita habiskan aktivitas kita lebih banyak untuk kita mengobarkan mengobarkan kedagingan kita mungkin. Jangan sampai di musim ini ada orang yang masih sempat berbuat dosa. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana perahu Anda kalau sampai Tuhan yang turunkan badai. Ada orang bertanya, masa sih Tuhan kasih pencobaan? Tapi di Yunus ini kita benar baca tadi bahwa Tuhan turunkan badai loh. Tuhan sengaja turunkan badai supaya Yunus bertobat. Supaya Yunus kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi dua cerita ini tetap saya yakin bahwa di cerita pertama Yesus ada di perahu murid-muridnya, tapi Yesus tidur tanpa sadar sengaja. Kadang-kadang ketika kita bergumul di dalam pencobaan ada hal yang mungkin kita alami. Seakan-akan Tuhan tuh jauh ya, Tuhan tuh kok gak dengar. Enggak, Tuhan sedang melatih kita jadi murid-murid yang punya senjata, yang bisa sendiri menengking, menghardik musuh. Dan banyak orang percaya itu gak punya kemampuan di sana. Kenapa? Kita gak punya stamina doa. Kita gak pernah memakai perlengkapan senjata perang. Orang yang gak punya kekuatan doa, dia gak akan punya kekuatan berperang. Ini hari-hari di mana peperangan itu begitu dahsyat. Tahu gak, teror kematian itu ada. Intimidasi kematian ada. Saya pun merasakan. Tapi saya ambil sikap untuk saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan aku senjata untuk saya berperang. Amin. Iya, coba hari ini biar firman ini berbicara kepada kita. Cerita pertama atau cerita kedua Kak, kita di dalam bagian ini. Kalau Anda cerita pertama, mari bangun. Kita mulai masuk tiap hari disiplin doa. Bangun sebuah stamina doa yang kuat. Tuhan sedang melatih kita jadi orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang memenangkan peperangan di musim ini. Tapi kalau cerita kedua hari ini, kalau Anda mengalami badai kehidupan pencobaan, berdarah-darah mungkin, bahkan satu keluarga mengalami, mungkin ada ketidaktatan yang sedang kau kerjakan. Di masa-masa lalu ada satu bertobat kembali kepada Tuhan. Minta ampun, saya yakin Tuhan bisa mengampuni kita. Dan saya yakin hari ini seperti Yunus, Tuhan memberikan dia kembali perkenanan, kembali kepada rencana Tuhan. Amin. 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 Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Amin. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, saya mau kuatkan dan saya mau ingatkan sekali lagi, sadar dan berjaga bahwa ada musuh. Petrus 5 ayat 8 berkata, musuh kita itu berjalan berkeliling. Dia aktif. Bahwa musuh kita itu seperti singa mengaum-ngaum. Dia berjalan berkeliling mencari mangsa yang bisa ditelannya. Nah, saya yakin orang Kristen yang bisa ditelannya, orang yang gak punya iman, gak punya stamina rohani yang kuat, karena mereka gak punya kedisiplin doa yang kuat. Pasti ketika orang punya kekuatan stamina, disiplin doa yang kuat, maka dia punya kekuatan rohani. Dan dia punya iman ketika dia membaca merenungan firman, dia mendengar suara Tuhan, maka di situ imannya bangkit. Dan itulah orang yang siap menghadapi musuh. Iblis berkeliling, dia aktif. Dia menelan orang yang bisa ditelannya. Tapi hari ini saya mau katakan, ya, saya yakin kita butuh Yesus, tapi Tuhan minta kita jadi murid Yesus yang bisa menghardik musuh, yang bisa menengking, yang kita bisa mendoakan sendiri orang keluarga kita yang mengalami ikatan mungkin. Tuhan sudah serahkan kepada kita otoritas kerajaan Allah. Mari bangkit orang percaya, masuk dalam sebuah stamina doa, disiplin doa. Setiap hari bangun, jangan cuma Sabtu pagi seperti ini, tapi setiap pagi. Setiap waktu Anda punya waktu, masuk ke dalaman doa, memuji, menyembah Tuhan. Berbahasa roh, merenungkan firman. Sepertinya sukar, mungkin gak dapat apa-apa, tapi lakukan terus seperti Anda pergi ke tempat
olahraga, nge-gyms. Ya Anda nggak tahu kapan tiba-tiba Anda merasakan otot-otot Anda keluar. Seperti itulah kita dalam doa. Kita nggak sadar tiap hari membangun, tiap hari tiba-tiba kita punya sebuah stamina. Kita punya kekuatan rohani untuk kita bisa mengalami kemenangan ketika intimidasi, ketika si pencoba itu datang untuk benar-benar ingin mengambil sesuatu dari hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita berdoa yuk. Biar firman ini berbicara kepada kami ya Tuhan. Buat kami sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan 1 jam. Jangan sampai kami tertidur. Petrus tertidur dan memang dia mengalami pencobaan. Dia menyangkal Tuhan. Kuatkan kami. Kuatkan manusia roh kami. Kuatkan kami. Pada masa-masa di musim ini. Waktu kami membangun doa. Kami percaya. Seperti murid-murid Yesus. Menghadapi badai. Mereka takut. Hari ini Tuhan. Kalau kami takut. Biar Kau berikan kami senjata. Untuk kami bisa meredahkan badai yang ada. Tapi ketika badai itu diturunkan. Karena kami keluar dari jalur-Mu. Kami melakukan hal yang salah ya Tuhan. Seperti Yunus. Kami minta pagi ini. Beri kami kesempatan Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu. Kami mau berbalik jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita. Di saat badai. Di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kuasa sayapnya. Mereka berlari berjalan tidak menjadi letih dan lesu. Raja Wali, dia keluar bukan menantang badai, tapi dia menghadapi badai. Kita nggak menantang badai, tapi kita mesti menghadapi badai. Dan saya yakin Tuhan menyertai kita. Amin. Dia berikan kita otoritas, itu penyertaan Tuhan. Dia berikan kita kuasa, itu alat-alat rohani yang diberikan pada kita orang percaya. Do something, lakukan sesuatu di musim ini. Bangkit dan mulai memperkatakan kekuatan Tuhan. Mulai hardik, mulai pukul mundur musuh. Apa aja yang hari ini sedang yang dikerjakan oleh musuh dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kalau badai itu karena memang salah kita. Minta ampun, berbalik dari jalan Tuhan. Ketika badai itu bergelora ya Tuhan, kami tenang. Karena Allah menyertai kami. Engkau ada di dalam kami, otoritas sudah diberikan pada kami. Kuasa diberikan kepada kami sebagai gerejanya. Terus ketika Engkau tegur murid-murid-Mu Tuhan, kami pun merasa hari ini banyak kami yang tidak disiplin dalam doa-doa kami. Kami gak punya kekuatan menghandle semua pencobaan ya Tuhan. Buat kami berani membangun, berani membayar harganya disiplin doa. Berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan setiap hari. 1 jam dan bahkan kalau bisa kami menambah jam-jam doa kami ya Tuhan. Beri kami kemenangan di musim ini. Kembali orang-orang percaya. Saya mau panggil setiap orang percaya yang pagi ini engkau jauh dari Tuhan. Yang disiplin doamu, mesbah doamu runtuh mungkin. Bangun kembali mesbah doamu. Kalau ketika mesbah doa dibangun, saya percaya, maka kemenangan kau akan alami. Saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Bangun kembali mesbah doamu. Terima kasih ya Bapa. Aku lepaskan berkat. Aku lepaskan kemenangan. Aku lepaskan ya Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik. Rencanamu. Masa depan yang penuh pengharapan kau berikan kepada setiap jemaatmu. Yang hari ini sedang mengikuti IG Live ini. Aku percaya
Hari ini kami bangkit, kami mengalami kemenangan karena kami mulai membangun mesbah doa kami. Ada batu-batu tersusun, bata-bata, dan itulah perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. di akhir acara ini saya kok teringat ya, ada bapak-bapak yang mungkin karena kau berbuat sesuatu keluar dari jalur Tuhan, maka satu keluargamu, perahumu itu sedang mengalami kandas. Kembali Pak, saya yakin Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Bapak. God bless you. Tuhan berkati kita semua.